baru duduk di saung tekenya lah tekenya. Nah ini kita ngota-ngota dulu ya dak. Dalam step. Assalamualaikum, selamat malam. Nah, itu ada Om Awin itu tuh. Sahabat netizen di Provinsi Jambi maupun di ujung timur dan barat Indonesia. Semua. Ya, alhamdulillah kita malam ini bisa hadir, bisa santai duduk di saung ya. Saungnya Pak Dr. Dede. Beliau ini doktor muda, dosen di salah satu perguruan tinggi Islam di Provinsi Jambi, satu-satunya doktor ilmu kebijakan publik di Provinsi Jambi. Ini aset besar. Beliau dengan modal sendiri membangun saung ini, saung tanpa dinding Pak ya? Ya, Tanpa sekat. tanpa sekat. Itu ada filosofinya Pak? Filosofinya saung ini dibuat tanpa sekat, ya artinya kita tidak ada bersekat-sekat. Wah. Kita betul-betul Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, artinya siapapun dan apapun konsepnya, mari kita bersama-sama lah, artinya, ya. Bersatu padu. Iya, bersatu padu, ya kita netral, tapi jangan berpikir yang lain-lain lah, tidak ada emosional, tidak ada yang namanya saling caci maki. Kita tanamkan rasa empati. Agar ke depan nanti ya, apalagi kalau dalam kontestan pilkada itu hal yang biasa, Gitu. ya kan, gemuruh-gemuruh, ledakan-ledakan itu jangan disangka itu berbahaya. Barangkali mungkin pecah ban, butuh pertolongan, ya kan? Gitu kira-kira. Itu lagi apa Pak Dokter? Lagi nulis apa? Lagi ini mau konsep tulisan ini Pak. Jadi kan kita melihat kondisi pilkada hari ini yang gemuruh ya. Ada yang mengatakan bahwa pilkada kita sudah selesai. Tapi dalam suatu proses pilkada ini terus bergulir. Ada yang menginginkan dalam proses tahapan ini berlanjut. Ada yang ingin sudah sampai selesai di sini aja, yang terpilih langsung dilantik. Namun secara kontestan politik, ya kan, tentu ada hak-hak yang dirugikan. Tentu ada pula hak-hak yang ingin cepat dalam capaian. Itu hal yang biasa lah. Ya. Itu saya pikir gitu ya. Yang penting kita tanamkan sangka baik, kita ciptakan proses demokrasi ini secara berjalan lancar. Bagi yang menggugat ya kita persilakan karena memang ada haknya dalam konstitusi ya. Ya. Gitu kira-kira. Jadi Tahu ke dekat Dedek man. Sana. kalau kita bicara keluar pilkada dari situ kamu keluar. di Jambi, Pak Idris, itu ada beberapa kabupaten dan gubernur ya kemarin ya. Ya. Yang berlanjut ke MK itu gubernur dan Wali kota. Pilwako Pilwako Sungai Sungai Penuh. Penuh. Kalau yang di luar itu sudah clear ya, beres ya. Iya. Udah selesai. Jadi itu langsung deh. Jadi lanjut, jadi pilkada kita yang masih berlanjut sekarang Pilgub dan Pilwako Sungai Penuh. Gitu ya. Yang Iya. lain Batanghari, Batang terus Bungo aman. kemudian Tanjung Jambung Barat dan Tanjung Jambung Timur itu sudah ditetapkan oleh KPU. Siapa pemenangnya ya? Yang pasti Bungo hari ini keluar beritanya. Nah, kira-kira tadi pagi itu sudah bergulir gugatan dari Pilwako Sungai Penuh dan Pilgub Jambi. Nah aku kurang DMK. jelas itu tuh sekarang ini. Tadi tuh lah sidang Anda tadi tuh Pak. Oh, nggak Kenapa? nonton ya? Nggak nonton ya? Ya karena aku bekerja tadi Pak. Oh, Nyari nafkah dulu Pak iya, untuk iya, anak iya, istri iya, Pak. iya, iya. Jadi bukan kita tidak peduli Pak, tapi hari ini peduli saya Pak. Ingin tahu ini nih apa hasil HMK hari sidang pertama ini yang di MK khususnya Iya. Gubernur Jambi ini Pak. Apa dia cerita? Jerit-jerit tak? Siapa yang Aku nonton? Di jerit. mana nonton ya? Nggak nonton juga Pak Dokter? Nggak Oh, Pak pernah, Dokter Pak. ngisi Ngisi diskusi tadi. diskusi tadi saya. Wah, diskusi mungkin soal itu juga Pak ya? Pak Iya, Dokter? soal Apa yang menarik dari diskusi tadi Pak? Jadi yang menarik dari diskusi tadi bahwasanya apa namanya, yang lain kan melihat ada beberapa poin, ada 10 poin ya. Kalau kita melihat pilkada di Provinsi Jambi ini, kalau dilihat dari isu SARA ya rasanya tidak ada. Terus dilihat dari isu kedaerahan juga tidak ada. Walaupun notabene ada beberapa selentingan yang mengatakan ini bukan putra daerah, itu bukan putra daerah. Yang namanya orang yang sudah maju di kontestan pilkada itu, ya kan, artinya memang dia ingin niatnya membangun daerah. Ya, isu itu tidak begitu dianulir karena Provinsi Jambi sifatnya heterogen, artinya berbagai macam etnis di sini barangkali ya. Itu menjadi diskusi. Yang kedua,
adanya tadi yang ada 10 poin, saya hanya menanggapi beberapa poin ya. Pertama, poin permasalahan aturan dari Mahkamah Konstitusi, aturan dari penyelenggara pemilihan umum, di mana yang jadi masalah urgen itu terhadap pemilih yang tidak punya EKTP, tidak punya suket, surat keterangan, tidak adanya daftar pemilih tetap, tapi bisa milih di TPS ya. Nah, sementara ada yang umur 17 tahun pada hari itu memang 17 tahun, memang sudah bisa milih, tapi tidak masuk daftar DPT, tapi harusnya ada surat penerima laporan yang betul-betul orang tersebut pada hari itu berusia 17 tahun dan wajib memilih. Nah, ini kan tidak ada. Nah, sementara ya kan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatakan apabila tidak ada EKTP, tidak punya surat keterangan, tidak punya daftar pemilih tetap, itu kan tidak boleh memilih. Nah, tidak punya hak memilih. Nah, namun ini kenapa ada yang terjadi seperti itu? Jadi itu yang menjadi gugatan, gugatan utama di MK dari pasangan 01. Nah, kalaulah ini terjadi perselisihan dalam konteks demokrasi, ini walaupun sebentuk kerikil-kerikil kecil, tapi ini sangat berpengaruh implementasinya terhadap masyarakat Jambi, ya kan? Apalagi terhadap pasangan 01, 02, 03 ini semua dirugikan. Nah, coba bayangkan Pak Idris, barangkali ya kita lihat secara kasat mata, apabila pilkada serentak ini dilantik olor waktu, ya kan? Artinya ada kekosongan yang terjadi pada kepemimpinan Jambi. Sudah berapa ruginya kita? Semestinya hari ini sudah selesai pilkada, sudah menang posisi A, sudah akan dilantik pada 12 Februari. Hari ini kan molor lagi sampai bulan Februari akan datang. Lanjut lagi sidang. Nanti ketika temuan, lah kan prosesnya kan panjang lagi, bisa-bisa sampai November. Ya kan tidak mungkin cepat waktu. Nah, ketika proses ini panjang, siapa yang mengisi kepemimpinan Jambi? Ini juga jadi masalah sebenarnya ya. Maka dari itu, ya saya tidak menyalahkan penyelenggara, tidak menyalahkan yang lain-lain, tapi evaluasi ke depan ya harus segera di cross check ulang lah. Kan ada yang namanya checklist data. KPU kan punya anggaran yang cukup besar. Iya terus. Ya kan dicek kembali bagaimana sesuai atau tidak DPT ini. Jangan nanti menjadi temuan di lapangan dan menjadi ada sanggahan yang dilakukan oleh pasangan calon lain sehingga ini akan terundur terus. Begitu kira-kira ya. Ya, begitu kira-kira. Itu Om ya. Menarik ini Pak Dokter. Om Awin selaku kacamata seorang jurnalis lah ini Om. Ya. Kondisi hari ini kita kan sudah pelaksanaan sidang inilah. Yang Om Awin lihat itu tuh sekarang yang greget itu dari penggugat atau tergugat ini kira-kira Om Awin. Ya. Yang greget kali untuk bagaimana mendapatkan suatu kemenangan lah dari masing-masing paslon ini nih. Satu atau nomor 3 ini Om Awin? Ya sebetulnya kan kalau bilang mana yang greget pengen menang, itu kedua-duanya berharap ingin menang. Cuma yang menarik tadi, saya sempat nonton dari awal sidang gugatan karena itu ditayangkan secara live streaming kan. Ya. Nah, saya nonton mulai dari ya menarik sih seperti yang Pak Dokter bilang tadi, itu juga disampaikan oleh Pak Yusri dalam gugat. Jadi beliau sebagai pengacaranya 01 ya, beliau tampil sendiri sebagai orang yang menyampaikan gugatan di sidang pendahuluan tadi. Ya sekitar saya lihat durasinya sekitar hampir 30 menit lah. Beliau membacakan isi gugatannya termasuk petitum yang beliau sampaikan dengan wajah yang cukup serius tadi ya saya lihat. Wajah Pak Yusril cukup serius ya, tanpa ada ketawa gitu, tanpa ada senyum. Wah, itu dari mimiknya ketahuan ya. Itu sepertinya menandakan keseriusan mereka untuk meraih kemenangan di situ kan gitu ya. Berarti ada harapan dong 01 berarti nih. Maksudnya nggak main-main lah gitu. Nggak main-main ya. Wah, Iya, hebat biasa. 01 nih. Berarti. Cuma saya lihat begini Pak. Tapi 03 gimana kondisinya? Saya lihat begini Pak Idris. Live streaming itu kan hanya bisa diakses oleh orang yang punya internet. Ya. Gitu ya. Kemudian kita tahu masyarakat Jambi kan tidak semua yang punya akses internet itu. Yang di pelosok-pelosok tidak punya akses internet itu tidak bisa nonton. Kemudian ya waktu sidang juga berlangsung di pagi hari di saat jam-jam sibuk orang-orang bekerja gitu kan.
sehingga publik Jambi saya pikir tidak banyak yang menyaksikan secara langsung. Ya. Nah, tentu apa dinamika yang terjadi di MK itu Tidak banyak mengetahui. tidak banyak yang tahu. Seperti yang Tapi tadi, hari ini kami manggil teman-teman ini mungkin setidaknya mengetahui kondisi supaya dinamika dia, itu tahu Iya. publik Jambi. Nah, kawan-kawan, kaget kita viralkan ya. Bentar lagi slow. Nah, sebetulnya penting peran dari media, kawan-kawan pers dalam konteks ini, mereka yang mungkin profesinya yang memang secara khusus untuk terus mengupdate dinamika yang terjadi di sana, sehingga publik Jambi tidak perlu nonton tapi dia bisa tahu bagaimana perkembangan yang terjadi di situ. Tapi Ya. hadir nggak yang tergugat ini? Saya lihat tadi Yang hadir siapa? termohon itu ada KPU itu hadir, kemudian dari Bawaslu-nya hadir juga, bahkan ketua Bawaslu Hadir semua hadir ya. langsung itu. Terus ada juga dari pengacara pihak terkait gitu ya. Dalam hal ini pasangan 03. Dan sidang yang berlangsung cukup cepat tadi, sekitar 30 menit, Hakim MK memutuskan gugatan yang dilayangkan oleh 01 bisa diterima dan dilanjutkan. Dan dilanjutkan kembali ya. Kalau nggak salah Kira-kira di bulan berapa di ini? bulan Februari. Bulan Februari ya. Pasca itu dilanjutkan dengan sidang Pilwako Sungai Penuh. Wah. Yang sebetulnya itu lebih menarik lagi dalam gugatannya itu. Kalau kita menyimak dan menontonnya itu ya. Ngeri-ngeri sedap. Wah. Paslon Sungai Penuh itu gugatan masalah apa ya? Tidak sesuai dengan ijazah dengan KTP. Ada dua tadi kalau nggak salah yang saya tangkap. Yang Gitu, kalau pertama masalahnya. mengenai adanya yang digugat oleh si Pikar dan Yos Adriano itu, bahwa lawannya itu tidak memenuhi syarat sebagai kandidat. Jadi karena mereka didukung oleh partai, mereka tidak cukup syarat karena tidak didukung oleh partai yang memiliki jumlah kursi yang pas. Karena Itu Berkarya masalah. dan P3 itu berpolemik ya, bermasalah. Karena Berkarya dan P3 itu awalnya dukung Pikar. Pikar ya. Ketika ada masa perpanjangan, tiba-tiba mereka beralih. Itu yang dipermasalahkan. Yang kedua, yang mereka pokok masalahnya, si Ahmadi Zubir yang digugat oleh Pikar itu dianggap data namanya itu tidak sesuai antara di KK, dan di ijazah dan di kertas suara itu. Iya, itu jadi persoalan. Menarik juga tadi Ya baik, Om Awin. Di MK. Nah, Man, kau nih yang sering duduk di Sate ini apa, Man? Aku pengen tahu juga, Man, apa dia ceritanya, Man? Kondisi inilah terjadi nih. Kau tadi Sate kan? Sate ini itu apa, Pak? Tempat nongkrong politik. Tempat nongkrong politik iya. juga itu. Luar biasa itu. Kalau di Silakan situ Muhammad. jadi Pak Lurah di Sate itu, apa yang kau tahu, Man? Ya, kalau kami menyimak Ya, Ya, yang memang simak Rakyat kecil ya. ya, Apa yang kau simak, Man? dari perkembangan yang ada kita menyimak apa yang terjadi. Dan hari ini konteks pilkada di Provinsi Jambi itu sangat menarik Menarik ya. menurut saya. Begitu. Panjang ritmenya ya. Ya, dibilang panjang, lumayan panjang. Ada gelombang-gelombang kecil. Macam itu ya. Ya, saya menambahkan juga tadi. Saya menarik tadi. Saya baru tahu tadi ketika melihat gugatan yang disampaikan oleh Pak Yusril. Rupanya yang mereka gugat ini adalah adanya beberapa masyarakat yang memilih yang sebetulnya mereka tidak punya hak pilih. Ya, kalau bahasa Pak Dokter tadi pemilih ilegal. Ya, pemilih Banyak ilegal. pemilih legal ternyata. Ada Nah, kalau pemilih sekian ilegal. ribu sekian pemilih ilegal artinya kan bisa jadi temuan yang valid. Jadi Artinya menurut kan? Pak Yusril tadi bahwa seseorang bisa memiliki hak untuk memilih atau mencoblos, bahasa kita ini mencoblos, dia itu harus punya syarat gitu ya. Ibarat kalau kita mau nonton bioskop, apa syaratnya? Kita beli tiket. Beli tiket, Kan ya. gitu ya. Harganya sekian. Nah, syarat kita bisa mencoblos itu harus punya KTP, Pak. Kan gitu. Kalau kita tidak punya KTP elektronik ya, KTP elektronik, kita harus punya suket. Suket Ya. itu surat keterangan. Keterangan. Kita sudah rekaman gitu ya.
dan itu diperkuat oleh keputusan MK bahwa suket itu boleh menjadi dasar boleh menjadi dasar kita untuk memilih, mencoblos. Nah, temuan dari tim CR1 yang disampaikan oleh Pak Yusril ada sekitar 13.000 sekian tadi Pak ya, 13.400 sekian itu orang yang temuan memilih, mereka ada orang yang memilih tanpa mereka memiliki KTP dan suket. Artinya sementara di PKPU, di aturan main yang dibuat oleh KPU sendiri, bahwa orang yang boleh memilih itu dasarnya itu. Terus siapa yang disalahkan kalau udah macam itu, Pak? Ya tentu penyelenggara. dalam hal ini kan yang digugat oleh Pak Yusril kan penyelenggara. Dalam hal ini bukan adalah kandidat. Bukan kandidat. Ya? Bukan. Kalau Bukan kandidat kandidat. sudah selesai. Nggak ada lagi Karena urusan kandidat itu menurut dengan kandidat lain itu nggak ada urusan. Prof Yusril tadi, akibat kelalaian KPU maka Paslon 01, 02, mereka merasa 03 dirugikan. dirugikan, Semua gitu. paslon dirugikan. itu Oke. sehingga itu yang mereka Bukan Nah, hanya ini paslon menarik 01, 02, Menarik, 03, Menarik semua yang- dirugikan. Ini yang sangat artinya menarik. yang baru sekali. kita tahu ya, publik Jambi baru tahu rupanya materi gugatannya di masalahnya ini Hanya itu saja. Seputar identitas DPT, seperti masalah lah ya. DPT. Identitas Dan DPT. DPT Tidak sebetulnya berpengaruh, ini- sangat berimplementasi terhadap publik itu. Sebetulnya DPT ini juga menjadi masalah yang rutin terjadi ya. Terjadi setiap pemilu kada. Kok bisa sering. ini terjadi? 30 menit tadi terjadi. lamanya ya Ya sidang ya. sekitar 30. Ya, Sekitar 30 menit. menit. Lalu setelah sidang itu tanggapan daripada KPU sendiri apa, Pak? KPU dan Bawaslu pihak-pihak termohon atau tergugat Iya. itu belum Yang Belum memberikan klarifikasi. Belum memberikan klarifikasi. jawaban-jawabannya. Nanti ada ya? jawaban di Ada jawaban. saat sidang selanjutnya. Oh begitu. Jadi sidang kan Tapi ditunda. Jadi membaca sampai- permohonan aja ya, membaca Iya. Baca permohonan. tuntutan permohonan. tuntutan permohonan aja ya. Iya. Tapi dari berita-berita yang kita baca hari ini, misalnya ada dari klaim dari tim advokasi Haris, Hah? mereka meyakini, mereka mengklaim bisa mematahkan argumentasi dari Prof Yusril tadi, Prof Yusril ya. dan bahasanya malah mereka gampang mematahkan itu. Cuman kita nggak tahu nih apa Mungkin ada juga data yang harus mereka siapkan. cara yang akan mereka patahkan. Nah ini kan menarik untuk sidang berikut harus Ya. kita tonton Pak. Ngeri. Sekarang, Ngeri. iya, sangat luar biasa nanti. Luar biasa. Bagaimana caranya nanti untuk mematahkan yang dilaporkan oleh tim Prof Yusril ya dengan Prof Hamdan Julpa. Artinya Hamdan Julpa ya. yang kedua profesor ini adalah tokoh-tokoh yang terkemuka. Tapi hari ini yang Hamdan sangat Julpa belum hadir kan? belum hadir. Nanti Belum hadir. persidangan berikutnya barangkali mungkin disiapkan untuk Mereka mematahkan beradu argumentasi nanti ya. Nah, siapapun nanti yang disahkan oleh Mahkamah Konstitusi tentu itulah hasil daripada polemik Pilkada Jambi ke depan ya. Kita tunggu saja, jangan terlalu gaduh, jangan terlalu emosional. Ya, Para biasa tim aja, biasa sajalah. Ini para tim sukses 01, 02, 03 ya kan. Tanggapilah ini hal dengan dingin. Bagaimanapun proses ini akan berjalan dengan baik dan benar. Kita ikuti semua aturan. Yang mana kita dalam konteks bernegara ada konstitusi. Nah, terakhir konstitusi inilah yang menentukan nanti, bukannya menentukan kecurangan atau tidak kecurangan. Tentu ada aturan-aturan yang berproses sehingga dapat dikatakan ini sudah berproses dengan kebenaran-kebenaran mutlak, makanya akan dilantik, itulah gubernur Jambi ke depan. Jadi buat apa kita di FB saling serang, kita ketemu lagi sama teman-teman sendiri saling gontok-gontokan, ya kita rangkul lah semuanya, bahwa kita sama-sama masyarakat Jambi, Bung Idris. Ya kan, Oke. nggak guna lah kalau Sip, ribut-ribut itu dia teman-teman Ya, salah satu jangan statementnya ribut-ribut. ya. Ya kan, walaupun Luar biasa. ledakan yang besar belum tentu itu Jadi Bung. tidak ada kita gaduh-gaduh, yang Gaduh-gaduh pastinya nggak perlu. kita Ikut tunggu aja proses. hasil daripada persidangan yang kita tunggu untuk mencapai titik akhirnya nanti, Iya. dan Biarkan Akan lebih proses itu menarik ini berjalan. ke depan ya. akan ya pastinya Dan ini juga menjadi pembelajaran politik bagi masyarakat Jambi ke depan. Iya, kan? iya. Bagi masyarakat Jambi, bagi penyelenggara KPU dan bagi penggiat-penggiat sosial politik. Mantap. Jadi tentunya tidak ada gemuruh-gemuruh dan saling menggontokan. Itu kan beda kelasnya. Ya kan? Gitu loh. Sambut pesta demokrasi ini dengan bahagia. Kita tunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Itulah pemenangnya. Begitu saja, sederhana kan? Iya. Man, ada tambahan Man? Ada tambahan silakan. Rasa sudah cukup. Sudah cukup. Ya. Karena poin-poinnya sudah sangat jelas diterangkan. Sudah dilumat Iya, habis. sudah dilumat. Om Awin ada tambahan Om? Ya ini kita akan akhiri ya. Iya, diskusi. kita akhiri Ya diskusi. barangkali usulan lah untuk Pak Idris ke depan diskusi berikutnya barangkali kita bisa membahas lagi masalah ini pilgub kali ini nih agak menarik. Oh ya. iya, harus Karena kita bahas selisih- Depan lagi kan sudah mulai Selisih. lagi Pilkada serentak 2022 ya. selisih 2023. pemenang dan
yang di bawahnya itu kan terpaut sangat tipis Pak. Tipis 8. Berbeda dengan kemarin ya, Prode Iya, Pilgub yang kemarin itu Berbeda selisih ya. sangat jauh. Iya. Nah ini kan dan yang menang sekarang itu kan tidak diduga kemarin. Nah Iya. ini kan menarik tuh di. Menarik. Siapa nyangka ya pemenang Dianalisis sekarang diduga, ya kan? tidak diduga, tiba-tiba Kecil-kecil muncul cabai menjadi rawit. pemenang. Nah, ketika muncul menjadi pemenang, polemik, ya kan? Polemik ini hanya selisih terpaut 0,8%, artinya sekitar sekian ribu suara. Dia menang di 3 daerah, tapi secara suara dia unggul. Dia unggul. Nah, ini sangat luar biasa sekali untuk kita bedah dan kita analisis ke depannya. Jadi nggak usah terlalu apa ya, Kan menarik profesional dari semua tim Emosional. ini. Pokoknya dijaga saja etika dengan baik. Silahkan yang lain berargumen, tapi argumen yang pertama bisa lucu-lucu, yang kedua bisa yang analisis yang tajam. Nggak usah dipermasalahkan lah, ya kan? Oke. Hal-hal lain itu biasa saja. Baik Pak Dokter, Om Iya. Awin, Om Rahman, semoga hasil daripada perjuangan para tokoh-tokoh kita yang ada di Jakarta akan membawa keberhasilan untuk Tentu. Provinsi Jambi ke Iya, depannya. amin insya Allah. Ada satu hal Pak, Ah. penutup Pak, penutup. Apa tuh? Seperti tempat kita diskusi ini namanya saung. Saung Saung. terkenyah. Terkenyah. Jadi Nah, itu. pasti dalam kontestasi ada yang Ada yang terkenyah. Ada yang terkenyah. Saung ini saung terkenyah pasti dalam konstitusi Salah satu harus pilkada. menghadapi itu ya. Salah satu harus siap menghadapi itu. Makanya Pasti harus- ada yang terkenyah. Oh, Harus siap sabar. terkenyah ya. Siap Oke, terkenyah. oke. Ya Kita kan? tidak tahu siapa yang terkenyah ini Ya, ya. kita tidak tahu, kita tunggu hasil keputusan sidang. Yang jelas, Oleh. jangan sampai nanti apa mengklaim, oh ini yang melapor, ini haus kekuasaan, oh ini yang tidak melapor, yang mempertaruhkan kekuasaan. Kekuasaan itu adalah konstitusi. Semua kita hamba berkuasa, yang penting kita sambut ini dengan riang gembira. Ya, cukup harapan begitu. kita, Disambut semoga terkenyah. tidak ada yang terkenyah kedua-keduanya. Amin insyaallah. Yang pastinya salah satunya mungkin walaupun bahasa kita agak ngeyel, yang pastinya itu memang sudah ketentuan alam ataupun ketentuan hukum yang harus diterima oleh rakyat Jambi itu sendiri. Iya. Salam perdamaian, salam perjuangan, Salam perjuangan. merdeka. Mereka. merdeka. Selamat malam.